Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Lama sekali tidak pernah ngonten ini teman-teman karena kehabisan bahan apa yang mau dibicarakan. Malam hari ini kita kesempatan untuk bikin konten, mumpung longgar, mumpung ada waktu, kita buatkan konten dengan materi baru yang tentunya bermanfaat bagi sahabat peternak dimanapun Anda berada ya teman-teman. Dulu pernah ada yang istilahnya minta solusi bahwasanya ayam produksinya tidak begitu bagus. Apa solusinya? Sudah saya sarankan dengan pakannya, terus bagaimana teknik untuk produksi yang lebih baik, lebih cepat. Cuma kok kurang bagus produksinya. Ini kita kasih andalan produk baru dari Prabu Farm yang mendukung untuk memacu, meningkatkan dan menyetabilkan produksi telur ayam teman-teman. Kita kasih nama Maximus. Ini produk baru Maximus. Harganya masih terjangkau banget. Ini harga masih saya kasih harga promo hanya 35.000 segini kawan-kawan. 35.000 ini kemasan 250 gram. Jadi cukup banyak, ini awet karena pemakaiannya sedikit-sedikit, paling 1 sendok teh peres aja untuk 1 kali makan, porsi makan ayam betina ya. Jadi ini untuk ayam betina, bukan untuk ayam jantan. Tapi kalau kemakan ayam jantan juga tidak apa-apa karena intinya ini kandungannya ada mineral, vitamin dan bahan-bahan lain untuk memacu pertumbuhan telur. Tapi tetap bagus untuk ayam jantan, nggak apa-apa. Cuma boros saja kalau jantan juga dikasih ini khusus betinanya ya. Jadi fungsinya untuk memacu, meningkatkan dan menyetabilkan produksi telur ayam dicampur pakan. Kalau saya penggunaannya karena betina itu kita kasih pakan basah, ini dicampur terus dikasih air, diberikan itu. Alhamdulillah kalau produksi di kandang saya terus menerus gitu ya teman-teman. Jadi selalu kita berusaha membuatkan produk itu kalau ada permasalahan ya teman-teman. Jadi ada permasalahan apa, kita carikan solusinya agar bisa membantu sahabat peternak dimanapun Anda berada gitu. Cuma ya namanya belajar itu pasti bertahap, pasti butuh proses. Jangan seketika langsung pengen sukses, pengen berhasil, tidak bisa. Bahkan saya yang notabene-nya hanya baru sampai level seperti ini aja, jatuh bangunnya luar biasa teman-teman. Jadi jangan buru-buru. Dulu ada teman dari Klaten ya, Klaten datang, uangnya juga pas-pasan, cuma bawa uang berapa 7 juta, pengen materi yang bagus. Kita kasih induan, padahal 7 juta itu kalau induan di tempat saya baru dapat induannya, itu sudah dapat bejantanya karena saya niatnya membantu, dia pengen belajar. Cuma karakter orangnya, aduh, masya Allah, jadi kurang baik ya karakter orangnya begitu. Di sana ayam itu padahal di tempat saya baru selesai momong ya, baru selesai momong itu sebenarnya tinggal dipacu sedikit aja udah nelur lagi. Cuma mungkin kondisi ayamnya itu mau ganti bulu atau bagaimana ya, namanya kondisi fisik ayam itu kan kita harus mengikuti ya, tidak bisa kita paksakan untuk produksinya. Mungkin beliaunya tidak sabar, malah justru marah-marah. Mas, saya itu beli ayam pakai duit banyak, saya nabung banyak, cuma dikasih seperti ini. Waduh, kita udah kasih harga murah, kita kasih bonus saja masih salah ya teman-teman. Jadi ya gimana ya, sulit untuk mengarahkan orang yang istilahnya notabene-nya tingkat kecerdasannya tipis tapi emosionalnya tinggi gitu ya. Semua itu butuh proses, butuh pembelajaran. Saya sudah menuntun kasih makannya ini mas, cuma mungkin karena nggak sabaran ya. Nggak sabaran itu rezeki itu ya dilalai angel mungkin gitu ya. Nggak ada saya motivasi dalam setiap konten saya menjerumuskan orang, tidak pernah ya. Semua yang saya sampaikan adalah semua yang saya praktekkan. Bahkan memberikan ayam pun saya pasti kasih modal yang bagus seperti itu. Tapi ya mau bagaimana lagi kan, karakter orang beda-beda. Cuma saya di konten seperti ini, di YouTube seperti ini, saya
bagikan untuk semua orang. Ada yang cocok dipraktekkan silahkan, tidak cocok ditinggalkan juga tidak masalah, karena tujuan saya murni hanya ingin menjadikan ilmu yang saya kuasai adalah sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang membawa manfaat bagi orang lain, seperti itu. Cuma kalau memang dirasa tidak cocok ya mau bagaimana lagi, nggak apa-apa, ditinggalkan gitu aja. Kembali lagi ke produk ya teman-teman. Jadi di sini ini saya jualan produk karena pasti ada permasalahan yang disampaikan. Ada beberapa pelanggan itu yang WA saya untuk meningkatkan produktivitas telurnya bagaimana Mas gitu. Jadi kalau untuk pacek itu memang harus tetap dirawat seperti ayam mau diadu. Jadi tetap mandi, jemur, kasih vitamin, kasih jamu biar kondisinya fresh. Di situ fertilitas spermanya pasti bagus, untuk membuahi pasti bagus. Terus betinanya juga harus dirawat seperti ini kawan-kawan. Pakai Maximus. Ini di sini saya paparkan ya, isinya kandungannya adalah mineral, kalsium, vitamin komplit ini. A, D, E, K, B, C, D. Terus ada tambahan folic acid, siliges karides, apa ini saya juga nggak tahu, cuma saya dari komposisi dari dokter hewan ya, jadi kita juga bukan asal-asal ngoplos ya, bukan. Dan bahan tambahan lainnya yang menjadikan ini mendukung untuk memacu, meningkatkan dan menstabilkan produksi telur teman-teman, seperti itu. Jadi ini diberikan bagus untuk betina mulai dari 5 bulan, jadi persiapan 2 bulan sebelum nelur. Itu biasanya nanti kalau ayam betina itu kalau dikasih makannya bagus itu 7 bulan sudah mulai nelur gitu ya. Cuma kalau pakannya kurang bagus ya biasanya mundur, kadang 9 bulan baru nelur. Karena apa? Organ reproduksinya juga belum bisa sempurna kalau kekurangan bahan dari nutrisi yang dikonsumsinya gitu. Terus ayam kalau sudah umur, maksudnya sudah nelur 1-2 kali buang telur, itu juga harus dijaga pola makannya teman-teman. Ayam dengan pola makan terlalu banyak, terlalu nutrisi proteinnya tinggi, kegendutan juga akan berkurang kesuburannya dalam produksi sel telur. Terus ayam yang terlalu kurus juga akan mengurangi kesuburan dalam produksi sel telur. Jadi harus bagus, komposisi nutrisinya harus, kandungan seratnya cukup, proteinnya cukup, kalsiumnya cukup, dan juga fosfornya cukup. Jadi di situ akan produksi telur itu akan lebih baik gitu ya. Jadi di sini saya juga kasih saran untuk pakannya teman-teman. Kalau di tempat saya betina itu kita pakai konsentrat petelur. Tadi saya sampaikan ke orang yang Klaten itu juga sudah saya sampaikan itu, cuma mungkin karena orang nggak sabaran ya piye meneh gitu. Karena di tempat saya berhasil gitu. Kalau dia nggak berhasil kan berarti apa yang salah ada pada dirinya kan gitu. Kita pakai pakannya SLC. Kalau dulu PLC ya, untuk petelur itu PLC, tapi sekarang mereknya SLC. Ini konsentrat khusus petelur, jagung giling, dan juga katul halus dengan perbandingan 5-7-3. Jadi kalau SLC itu satu saknya 50 kg, kita pakai jagung giling 70 kg. Sedangkan katul halusnya 3 kg. Nah, itu dioplos sampai campurannya homogen. Homogen itu berarti tercampur dengan sempurna gitu ya, dengan bagus gitu ya. Kadarnya benar-benar merata. Nah, terus nanti tiap kali pemberiannya pakan ayam betina itu antara 80 sampai 100 gram ya teman-teman. Nah, ini kalau biar tercukupi saya tulis di sini 100 gram. Jadi setiap 100 gram diberi cukup Maximus itu 1 sendok teh, tidak usah munjung-munjung, tapi peres aja. Kasih peres 1 sendok teh. Ini cukup untuk 80 sampai 100 gram untuk pakan ayam betina. Nanti dicampur dengan air boleh, diberikan pakan kering juga nggak masalah, yang penting tercampur dengan pakannya itu. Insya Allah dengan begitu nanti produksi telur akan bagus teman-teman, akan cepat, meningkat, dan juga stabil. Nah, itu yang dicari, stabilnya itu. Nah, kalau memang produksinya
sudah berjalan, sudah meningkat, ini tetap harus terus diberikan. Jadi biar stabil, karena apa? Karena nanti nutrisi yang masuk dalam tubuh ayam itu benar-benar tercukupi apa yang dia butuhkan, sehingga produksi telur ini terus menerus. Apalagi kalau sahabat hobi mau kejar produksi yang sifatnya penetasannya pakai mesin. Wah, ini mantep banget. Saya di kandang saya 1 ekor ayam itu bisa sampai 20 sampai 25 butir, dengan catatan nelur diambil itu terus banget nelur seperti itu. Nah, nanti paling istirahat itu paling lama 3 minggu, biasanya 2 minggu istirahat. Kalau udah nelurnya udah banyak, dia mau ngeram, kasih mandi aja, mandi jemur, nanti kasih makan yang bagus seperti pola makan yang tadi sudah saya sampaikan, campur ini lagi. Biasanya 2 minggu sudah ngekek lagi, campurkan atau kawinkan dodok dengan pejantannya lagi. Insya Allah nggak sampai 3 minggu itu sudah nelur lagi seperti itu teman-teman. Cuma ini saya juga memberikan antisipasi ya teman-teman, semua ada plus minusnya. Ketika teman-teman menggunakan sistem metode itu, biasanya indukan akan cepat rusak juga teman-teman. Jadi kalau cuma telur diambil 2 minggu nelur lagi atau 3 minggu nelur lagi, itu cepat nanti rusak tapi ayamnya itu. Karena apa? Karena ya kayak di forsir ya gitu ya. Tapi kalau yang paling bagus sistem ternak ayam aduan itu tetap diengkramkan, ditetaskan pakai indukannya sendiri gitu. Jadi di situ dia ngeram sambil nanti momong anaknya itu, dia akan melakukan proses regenerasi sel-sel dalam tubuhnya. Jadi ada jeda waktu yang cukup. Biasanya kalau di tempat saya momong itu sampai hampir 3 bulanan. Sampai anaknya umur 3 bulan, tidak perlu kita sapeh, kita ambil, itu udah nelur sendiri indukannya. Karena apa? Karena sel tubuhnya sudah bagus gitu ya, sambil dia membesarkan itu sambil dia meregenerasi sel tubuh seperti itu. Jadi 3 bulan itu biasanya udah produksi lagi. Itu kalau mau sistem konvensional yang pakai petasan indukan. Tapi kalau diambil ya seperti tadi, diambil ke produksi telur untuk pakai mesin, itu memang cepat banget untuk kejar produksi. Nah, kalau saya menggunakan apa di Prabu Farm, saya pakai 2 sistem. Kalau indukan-indukan yang sudah umur, saya tetaskan pakai indukan, jadi nggak saya ambil telurnya. Karena apa? Karena mungkin dari segi fisik tetap akan berkurang, kadar lemaknya lebih tinggi kalau untuk indukan yang lebih umur gitu ya. Tapi kalau indukan yang muda nggak apa-apa. Biasanya saya ambil untuk tetasan minimal produksi telur kedua. Periode pertama cuma saya goreng, saya masak aja. Karena apa? Biasanya daya tahannya kurang bagus untuk telur periode pertama itu. Periode pertama habis, nanti ayam kondisi fisik bagus, nelur lagi periode kedua, baru itu yang saya tetaskan. Insya Allah dengan begitu anak-anaknya itu daya tahannya lebih tinggi-tinggi, lebih bagus, lebih sehat gitu ya. Cuma bagaimana Mas, misalnya kok ayam telur periode pertama ditetaskan, ya tidak masalah. Saya dulu waktu ambil impor, harga indukan yang cukup mahal, nggak mungkin kan saya goreng, kan sayang juga telurnya. Iya kalau umurnya panjang, kalau umurnya nggak panjang kan saya rugi, ngambil udah mahal-mahal nggak ada anak-anaknya gitu. Tembean tetap saya tetaskan, telur pertama tetap saya tetaskan, dengan catatan kalau ayam telur pertama netas itu yang penting bisa selamat sampai usia 5 bulan, itu nggak masalah. Karena apa? Biasanya kelihatan loyo-loyo itu waktu kecil-kecil, tapi begitu sudah besar, yang penting hidup aja. Yang penting hidup besar nggak masalah. Kalau masalah kualitas tarung sama saja. Kalau memang terahnya bagus, tarungnya tetap bagus. Cuma kalau untuk masalah pukulan, memang indukan yang lebih berumur itu anak-anaknya pukulannya pasti akan lebih bagus, dan daya tahannya juga sama, lebih bagus gitu. Jadi ketika Anda pakai indukan-indukan muda, walaupun mungkin nanti hasilnya tetasan pertama kedua udah bagus, kelihatan bagus, tapi ketika Anda rawat, nanti ketika indukan itu sudah ganti bulu sekali atau mungkin mabung 2 kali, itu pasti anak-anaknya pasti akan lebih bagus itu.
Tapi ada minusnya lagi. Minusnya apa? Dengan bertambahnya umur, nanti jeda antara periode nelur sekarang dengan periode nelur berikutnya pasti akan lebih panjang. Kalau ayam muda 2-3 minggu sudah nelur lagi, ya mungkin bisa 2 bulan sekali baru nelur lagi. Seperti itu kalau indukan tua ya teman-teman. Jadi semua itu pasti ada plus minusnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tinggal kita bagaimana mau kelola itu sebaik mungkin untuk menghasilkan hal yang kita inginkan gitu. Oke teman-teman, begitu ya. Ini sangat membantu sekali untuk yang mau kejar produksi, yang mau untuk rawat ayam indukan agar produksinya cepat, meningkat, dan juga stabil teman-teman. Harganya masih harga promo, ini 35.000 kemasan 250 gram. Beli di Shopee, di toko Prabu Farm bisa, melalui admin saya Mas Rizky juga bisa, lewat WA 0857 2992 1269. Harganya sama 35.000. Mau pesan di Shopee ya segitu, mau pesan di WA juga segitu teman-teman, gitu ya. Jadi Prabu Farm selalu menghadirkan produk-produk yang sekiranya memberikan manfaat bagi sahabat zobi untuk meningkatkan kualitas pada ternaknya gitu ya. Ini kualitas produksinya teman-teman yang kita tingkatkan. Jadi biar apa ya? Biar semakin untung kalau ada yang bergerak dalam bisnis ya. Tapi kalau untuk senang-senang ya paling enggak lebih cepat untuk produksinya gitu. Oh, peternak kan tetap harus efektif ya, produksi harus lancar, harus cepat gitu untuk meningkatkan keuntungannya gitu ya teman-teman. Dengan tambahan modal 35.000 saja, tapi produksi ayam semakin cepat, semakin lancar, semakin stabil lah kan, bisa apa ya, value-nya itu jauh di atas 35.000 ini ya teman-teman. Gara-gara satu tetasan sak murah-murah ya ayam aduan ya 100.000 kan gitu. Udah dapat 3 ini. Gitu. Oke, teman-teman. Nah, yang mau order silahkan lewat Shopee bisa, lewat WA admin saya juga bisa. Semoga bisa membantu kendala dalam produksi ternak kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Sekian dulu konten hari ini. Semoga membawa manfaat bagi Anda semuanya dan menjadikan pahala jariah bagi saya. Amin ya rabbal alamin. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.